warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Banyak dari kita, jutaan orang yang sering tidak menyadari bahwa begitu banyak anugerah yang Tuhan kasih ke kita, terutama untuk belajar, memahami segala sesuatu yang ada di dunia ini. Bener gak sih? Nah, misalnya aja dalam hal belajar nih, cara belajar, cara komunikasi. Misalnya kita belajar biologi nih, atau matematika. Kalau kita belajar matematika, kita butuh yang namanya kertas burak. Kita buat coret-coretan untuk menggambarin konsep atau menghitung soal yang kita kerjain. Terus buat belajar biologi, kita butuh yang namanya video pembelajaran. Nah, buat menyaksikan itu semua kita butuh indera penglihatan. Bener gak? Coba bayangin deh, bagaimana cara teman-teman kita yang tunanetra, yang tidak bisa melihat, mereka butuh alat-alat bantuan untuk menyampaikan pesan, misalnya aja dengan cara membaca huruf braille. Kemudian, pernah gak sih kalian pengen belajar yang namanya bahasa Inggris biar kalian tuh tahu cara ngomongnya gimana, cara pengucapan segala macam, aksennya gimana, itu biar lebih jelas. Kalian belajar itu dengan dengerin musik. Pernah gak? Ada yang kayak gitu gak? Ada gak? Ada dong, ya kan? Nah, kalau kayak gitu kita bisa dengerin pakai musik. Coba bayangin deh, gimana teman-teman kita yang tunarungu, yang tuli dalam mereka belajar. Makanya perlu yang namanya cara-cara komunikasi dengan menggunakan salah satunya adalah bahasa isyarat buat mereka. Dimana bahasa isyarat ini nggak cuma dengan peragaan, tapi dengan membaca gerak bibir, gerak mulut, gitu kan. Untuk membahas lebih lanjutnya lagi nih, kita mau bahas sedikit tentang anak ABK atau anak berkebutuhan khusus. Nah, pada pembahasan kali ini aku nggak cuma sendiri nih, aku punya dua teman aku yang bakal bantuin aku untuk membahas materi kali ini. Penasaran? Kita lanjut next ya. Oke, jadi kita akan membahas mengenai anak berkebutuhan khusus terlebih dahulu ya. Jadi anak berkebutuhan khusus adalah anak yang secara signifikan berbeda dalam beberapa dimensi yang penting dari fungsi kemanusiaannya. Mereka yang secara fisik, psikologis, kognitif, atau sosial terhambat dalam mencapai tujuan atau kebutuhan dan potensinya secara maksimal. Dikutip dari Suren dan Rizzo dalam Mangunsong 1998, mengatakan bahwa mereka yang tuli, buta, memiliki gangguan bicara, cacat tubuh, retardasi mental, dan gangguan emosional, juga anak-anak yang berbakat dengan intelijensi yang tinggi dapat dikategorikan sebagai anak khusus atau anak luar biasa, karena memerlukan penanganan yang terlatih dari tenaga profesional. Klasifikasi anak berkebutuhan khusus ialah tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunalaras, tunadaksa, ADHD, autisme, gangguan ganda, disleksia, dan retardasi mental. Nah, itu tadi sekilas mengenai anak berkebutuhan khusus. Selanjutnya akan lebih mendalam lagi dan membahas mengenai anak tunarungu. Jadi, anak tunarungu itu adalah mereka yang pendengarannya tidak berfungsi, sehingga membutuhkan pelayanan pendidikan khusus. Menurut Morris dalam Halahan dan Kaufman tahun 2006, definisi ketunarunguan adalah kondisi di mana individu tidak mampu mendengar, dalam hal ini tampak dalam wicara atau bunyi-bunyian lain, baik dalam derajat frekuensi dan intensitas. Nah, terus faktor penyebab ketunarunguan sangat bervariasi, namun dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, masalah kromosom yang diturunkan, lalu ada malformasi kongenital, lalu ada infeksi kronis, selanjutnya ada tulang tengkorak yang retak, dampak mendengar suara yang sangat keras, penyakit virus seperti rubella pada saat kehamilan ibu, dan yang terakhir sifilis kongenital. Nah, secara rinci, menurut Cartwright dan Cartwright 1948 mengemukakan 3 cara identifikasi yang dapat dilakukan oleh orang tua atau guru dalam kehidupan sehari-hari, yaitu mengidentifikasi melalui indikator perilaku, tanda-tanda fisik, serta keluhan yang dikemukakan oleh anak. Hal ini dapat melihat melalui indikator perilaku yang sebagai berikut adalah: pertama, ketidakmampuan memberikan perhatian, kedua, mengarahkan kepala atau telinga ke arah pembicara, yang ketiga, gagal mengikuti instruksi lisan terutama dalam situasi kelompok, yang keempat, meminta pengulangan terutama untuk pertanyaan, dan yang kelima, memiliki masalah wicara. Nah, selanjutnya mau bahas tentang kategori gangguan pendengaran tunarungu itu apa. Tapi sering nggak sih kita dengar ada istilah tuli. Nah, kira-kira apa sih bedanya tuli sama tunarungu?
Nah, tuli atau div ini tuh biasanya lebih ditekankan tentang lebih ke arah kemampuan berbahasa isyarat yang dapat digelarkan kepada siapapun, sebuah identitas sosial dan lebih nyaman didengar. Jadi tuh biasanya teman-teman tunarungu ini lebih senang dipanggil sebagai teman tuli. Karena apa? Kalau tunarungu sendiri dianggap sebagai ketidakmampuan untuk mendengar. Karena dibilang fisiologis, tentu mencangkup alat indera di mana kerusakan. Di situ tuna artinya rusak, berarti kerusakan pada indera pendengaran. Diagnos medis, kemudian kesan yang lebih diskriminatif. Makanya teman-teman tunarungu lebih senang disebut sebagai teman tuli. Dampak dari tunarungu itu apa aja sih? Yang pertama ada perkembangan bahasa. Secara bahasa mereka tuh pasti susah untuk berkomunikasi karena kekurangan mereka kurang dalam melakukan pengulangan fonem berurutan, kekurangan mengingat kembali kata, kekurangan mengingat simbol dan memahami sebab dan akibat, kesulitan kemudian memahami arti kata baru dan juga mengucap kata dan merumuskan gagasan yang lebih pragmatis. Selanjutnya ada perkembangan intelektual dan prestasi akademik. Seperti yang tadi saya bilang, pada gangguan perkembangan bahasa, perkembangan intelektual dan akademik ini juga dipengaruhi karena adanya kesulitan atau hambatan dalam berkomunikasi juga. Karena informasi yang mereka terima akan sulit ketika mereka mempunyai hambatan ini, sehingga ada sedikit keterlambatan dalam hal akademik, penerimaan akademik. Kemudian ada perkembangan sosial dan emosional, di mana teman tuli ini juga sama seperti kita, mereka butuh teman dan lingkungan sosial juga, dan kembali lagi karena faktor komunikasi, tidak semua orang bisa berbahasa isyarat atau memahami mereka, cara berkomunikasi mereka, maka itu juga menjadi hambatan bagi mereka. Terkadang menjadi hambatan, tapi sekarang ini juga cukup banyak yang udah mulai aware dengan adanya bahasa isyarat sebagai bahasa komunikasi. Permasalahan yang dihadapi oleh anak tunarungu bisa dikatakan cukup berat dan biasanya dianggap sebagai sumber permasalahan adalah kurangnya kemampuan untuk berkomunikasi. Nah, pendekatan komunikasi yang banyak dipergunakan pada anak tunarungu adalah latihan pendengaran, oralisme, manualisme, dan komunikasi total. Oke, selanjutnya kita punya nih video yang menarik banget yang kalian harus tonton ya. Jadi ini videonya adalah tips and trick bagaimana berkomunikasi yang baik dengan teman tuli. Halo, perkenalkan, nama saya Anissa. Nama saya Dava. Nama saya Bel Kis. Nah, di video kali ini kami ingin membagikan kepada teman-teman semua bagaimana sih etika yang baik berkomunikasi dengan teman tuli. Tips yang pertama, pastikan tempat kita berkomunikasi, tempat kita bicara, tempat kita ngobrol itu memiliki pencahayaan yang baik atau memadai. Karena ini membantu teman tuli kita untuk membaca gerak bibir kita, membaca ujaran yang kita sampaikan. 2. Jangan berbicara sambil menutup mulut seperti ini, karena itu akan menyulitkan teman tuli untuk melihat gerak bibir kita. Yang ketiga, mereka lebih nyaman disebut tuli daripada tunarungu. Karena tunarungu merupakan istilah medis yang memiliki arti keterbatasan fisik dalam mendengar maupun berbicara. Sehingga kata tuli dianggap lebih sopan dan lebih nyaman digunakan sebagai kata sapaan ketimbang tuli. Gimana videonya? Bagus kan? Nah, semoga video tadi bermanfaat ya. Terima kasih nih buat partisipasinya, buat bantuannya dari Kak Dava dan juga Kak Balkis tentang pembahasan kita hari ini dan diskusi kita hari ini. Sampai jumpa lagi di diskusi berikutnya. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.